Tadi kayak tuh hamzah yang keduanya tuh. Ada nggak bentuknya tuh tasyil tuh di huruf hijaiyah? Nggak ada. Maka dimasukkan ke huruf. Bayang ya. Yang pertama apa? Hamzah tasyil. Yang kedua alif al-mimah. Yang ketiga al-musyammah atau shad. Al-musyammah sini ada dua, shad musyammah bizai, waw musyammah bilia. Kita lihat yang pertama shad musyammah bizai. Al-si jadi al-zi. Di hafs ada nggak seperti ini? Ada. Hah? Nggak ada. Adanya di siapa? Ada di riwayat Hamzah. Kholaf dan kholad. Tapi kalau kholaf dia hanya yang pertama saja. Ihdinaz siratal mustaqim. Siratal selanjutnya shad. Wasmim li kholadi lawala. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitabnya. Terbayang ya? Al-zi maksudnya apa? Ngangkat, ketika mengangkat lisan itu shad al, tapi ketika keluar zai. Al-zi. Bukan az-zi. Kalau itu mah zai jelas. Az-zi. Tapi al-zi. Al-zi. Bisa? Kalau sekarang mungkin belum terlalu perlu lah. Yang berikutnya sekarang musyammah ya. Dia tulisannya ya, tapi ada waw di situ. Contoh qila. Awas. Wa qila dukhulan nar. Jangan karena qaf itu kan kita harus fasih misalkan wa qila dukhulan nar. Wa qila qi. Wa qila qi. Kan? Ada yang seperti itu. Tapi wati makanya di sini untuk sebuah kehati-hatian qaf dia walaupun hurufnya tebal masuk di huruf yang khusadau tim huruf yang tebal mufakham daiman ketika namanya daiman seluruhnya dalam kondisi apapun tafkhim mau fathah dhamma kasrah sukun semuanya tafkhim. Tapi kalau qaf ini dalam satu kondisi yaitu dalam kondisi kasrah. Ketika kasrah dia tafkhimnya ala marhalatin dhaifah qi waqila. Coba ikuti waqila. Jangan sampai ada yang waqila. Karena misalkan belum mengetahui tafhim dan tafhim. Terbayang ya? Ghidho. Terbayang sih. Itu tadi di huruf tersebut itu ya, tapi kok ada waw? Ada nggak di huruf hijaiyah? Musyammah? Tidak ada. Berarti masuk ke far'i. Ulangi yang pertama apa? Hamzah tasdid. Kalau bisa, walaupun lupa, jangan lihat. Oke. Yang pertama apa? Hamzah. Tiga. Shad musyammah bisa. Bareng-bareng ini kan gak ketahuan. Yang kelima al-alif al-mumalah. Alif al-mufakham. Nah, untuk alif di sini nanti ada pembahasan khusus di bab tafhim wa tarkib. Jadi kapan huruf itu dia selamanya tebal, kapan huruf itu selamanya tipis, kapan huruf itu dia bisa tebal bisa tipis. Salah satunya adalah alif. Alif, lihat alif. Sifatnya apa? Mungkin belum mempelajari sifat. Alif dia tidak memiliki sifat. Dalam artian sifatnya dia ditentukan oleh huruf sebelumnya. Fleksibel. Ketika huruf sebelumnya tebal, kho, maka dia jadi tebal, kho. Bukan khe. Jelas bukan. Kenapa? Karena ketika khe itu tebal nggak? Itu aja. Kho, sedangkan kho, huruf kho itu adalah huruf yang mufakham daiman. Kecuali dalam beberapa kondisi, tapi tetap dia tafhim namanya.
al alif al mufakham. Ketika alif di situ jadi tebal, ada nggak huruf o ada nggak di huruf hijaiyah o, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Berarti masuk ke huruf Far'iyah. Tadi kalau misalkan ada hamzah, ya kan? Hamzah atau ba masuk ke alif. Maksudnya ada gambarnya tuh di hurufnya 29. Ini yang tidak ada gambarnya. Yang berikutnya lam al mufakham. Sama kayak tadi, dalam kondisi tafkhim lam, alif lam itu dalam kondisi dia baina. Dia kapan bisa tafkhim, kapan bisa tarkib. Contoh misalkan lam, kalau sebelum lafzul jalalah dia, kalau sebelumnya kasroh misalkan gimana? Billah, lam di situ tipis. Tapi ketika sebelumnya fathah, wallahi, wallahu, billah, billahi. Seperti itu, terbayang ya? Ketika tidak bisa dikatakan lo, gimana cara nulisnya? Lo tidak ada, maka masuk ke lam al-mufakham di huruf far'i. 6 sudah. Kita ulang lagi dari awal apa? Sekarang aja dah, biar jelas. Terharu. Sebelah sini dulu. Coba itu siapa? Khamdun. Apa Khamdun? Hamzah al-Masnu'ah. Hamzah tashil. Pokoknya ingat mudah aja ya, kata mudah. Sahal. Tashil alif al-mumalah. 2. Terus shad musyamma. Terus zim musyamma. Musyamah apa? Musyamma zai. Musyamah zai. Terus ya musyamma wa. cukup, mau lanjutin. Terus apa? Alif. Itu Alif mufakhamah. alif mufakham, terus Lam mufakham. sip. Barakallahu fiik. Allah. Selanjutnya nun al mukhaffa. Ini di ikhfa. Contoh nun ketemu huruf-huruf yang 15 yang ikhfa. Kum. Ada nggak di huruf hijaiyah? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kok bisa ada sih bunyinya? Kuntum. Di aksar khusyum tadi kita sudah mengetahui nun gunnah di aksar khusyum. Yang berikutnya mim mukhaffa. Contoh hum bihim, hum bi asma, hum bi asma, hum bi asma. Coba praktekin Romli ya. Sip. Hobi tadi apa? Bisnis ya. Sama makan rokok. Coba praktekan. Mim ketemu ba. Coba yang lain. Mim ketemu ba. Satu orang coba, nih ngacu dari sini. Tunjuk jari. Tidak ada, Ucin. Ayat apa? Surat apa tuh? Contoh ya. Surah apa tuh? Saya udah banget. Gimana lah? Sekali lagi, Cin. Sekali lagi. Coba yang lain. Yang ayat Al-Quran aja. Ambihum bi asma'ihim. Masih belum? Coba yang akhwat. Ika.
Ada yang ini coba? Nunnya kena. Nun ketemu ba, mim ketemu ba sama. Dalam segi pengucapan. Ada lagi mau coba? Yang biasa Mbak, ini pada suka baca Al-Quran kan? Coba. Ini yang mengaji kan? Ini yang ngaji lah. Hobinya ngaji lah. Khusus untuk mim ketemu ba atau nun ketemu ba. Nun ketemu ba hukumnya apa? Iqlab. Iqlab itu apa? Qalbu nun sakinah miman digunatin ma'al ikhfa. Dalilnya apa? Wasalisun iqlab 'inda al-ba'i miman digunatin ma'al ikhfa'i. Dan mim sakinah ketemu ba juga sama hukum al-iqlab. Gunan ma'al ikhfa. Kita di sini sekarang sedang berbicara mim mukhaffah nih. Mim yang disamarkan. Kalau mim yang jelas seperti apa sih? Mim. Itu jelas kan? Ketika antum bilang hum bi asma, itu di situ samar enggak? Jelas. Itu tapi jelas. Enggak satu dia. Coba lihat sekali lagi. Kita sedang berbicara tentang mim mukhaffah atau iqlab atau ikhfa syafawi. Sama aja. Kita ketahui dulu jelasnya mim seperti apa. Jelasnya dal seperti apa? Coba dal. Ada. Kalau mim seperti apa? Amma. Nun seperti apa? Anna. Kalau misalkan antum bilang kuntum atau kuntum. Kenapa kuntum? Karena perintahnya seperti itu, disamarkan. Jelas dapat tuh ya. Sekarang nun udah dapat. Sekarang mimnya nih. Ketika hum atau hum bi hum, itu mah mana samarnya, nggak ada samarnya. Makanya nanti ini salah satu hujah buat orang yang mengatakan cara mengucapkan mim ketemu ba itu adalah hum bi asma'ihi. Hujahnya adalah yang paling jelas ini. Hukum mim di situ apa? Jelas atau ikhfa? Ikhfa itu samar kan? Samar atau ikhfa? Ikhfa syafawi. Jelas atau ikhfa? Ikhfa. Kalau misalkan hum bi, jelas atau ikhfa? Jelas. Itu dalil yang paling kuat. Sekarang antum sudah tahu dalil apa? Sudah tahu dalilnya, sudah tahu juga hujahnya, tinggal dipraktekkan, dilaksanakan. Iya, sekarang baru mau dibilang. Sekarang cara mengucapkannya, pertama sama kayak nun, mim jelaskan dulu mim. Yang keduanya sekarang dibuka sedikit. Mim sampai gunnah itu 50% di hidung, 50% di mulut. Coba antum kalau misalkan bilang im di mana dengungnya? 100% di hidung kan? Tapi ketika dibuka sedikit, hum setengah kan? 50-50. Terbayang? Coba. Siapa? Ahmad. Muklis. Tadi hobi apa? Hobinya San. Coba. Bi asma. Allah nawar alaik. Siapa mentornya? Dapat satu. Sekarang dari sini. Kebaikan ke Absa. Ada yang mau tunjuk? Coba. Sip, yang akhwat ada yang mau coba? Semua diam. Nunnya kena. Akhwat satu lagi. Kalau belum ada berarti hari ini kemenangan sama Ikhwan. Kurang jelas. Coba yang sampingnya kedengeran nggak suara samar-samarnya? Kedengeran? Sarah, ya, ta'adul 2/1. Itu tadi ya, mimnya dibuka sedikit. Alasannya apa? Untuk mengeluarkan ifa yang dari mulut, samar-samar yang dari mulut, atau bunyi gunah yang dari mulutnya. Karena kalau misalkan masih tetap tertutup, dengung yang dari mulut itu jelas tadi sudah jelas.